Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, mahasiswa yang saat ini sedang belajar akuntansi? Khususnya dalam hal ini adalah akuntansi untuk pelaku usaha. Baik, pada kesempatan kali ini kita ketemu melalui kuliah online yang harapan saya nanti ketika Anda belajar itu Anda akan memahami lebih banyak dibandingkan ketika hanya belajar secara mandiri. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas nanti satu siklus akuntansi penuh, sehingga nanti harapan saya semua mahasiswa itu bisa benar-benar memahami dan siap menghadapi berbagai macam transaksi yang akan terjadi di perusahaan. Karena tentunya harapan saya itu mahasiswa tidak kaget ketika nanti terjun di lapangan, kok banyak transaksi yang berbeda dengan yang ada di buku-buku selama ini. Jadi, semua mahasiswa saya harap belajar dengan serius untuk mengikuti perkuliahan online pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan yang pertama ini, saya akan menyampaikan sedikit pengantar dan bahan yang akan saya gunakan untuk kuliah online pada kali ini yaitu saya ambil dari bukunya Warren Riff dan Fish, judulnya Introduction Accounting. Jadi akuntansi pengantar, nanti ada juga Intermediate Accounting dan buku-buku yang lainnya termasuk Advanced Accounting. Tapi fokus untuk kali ini kita ke pengantar terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama, mahasiswa tentunya saya harap bisa membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Kemudian yang selanjutnya menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Kemudian menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Nanti akan kita lalui satu persatu. Baik, yang pertama terkait dengan persamaan akuntansi. Tentunya Anda sudah memahami yang namanya di akuntansi, setidaknya Anda pernah membaca. Itu yang namanya persamaan akuntansi, ada aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Anda perlu memahami bahwa yang namanya aset itu merupakan sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara kewajiban merupakan hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Sedangkan ekuitas pemilik itu adalah hak pemilik perusahaan. Kalau perusahaan perseorangan ya pemiliknya hanya satu. Kemudian kalau persekutuan minimal 2. Terus kemudian kalau perseroan ya minimal 2 dalam wujud nanti saham, yaitu pemegang saham. Kemudian yang selanjutnya kita berbicara terkait dengan transaksi bisnis. Transaksi bisnis itu peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Bisa dilihat di sini, kalau itu mempengaruhi keuangan suatu perusahaan dan mempengaruhi hasil operasional dari suatu perusahaan, maka kita bisa menyebutnya dengan transaksi. Sebagai contoh, ini tanggal 1 November 2005, sudah cukup lama ya. Chris itu mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Ini karena bukunya buku asing sehingga saya tidak berani
mengubah nama perusahaannya, jadi sama saja Net Solution gitu ya. Kita lihat Chris di sini membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetor dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa ada transaksi yang nanti di situ akan mengubah atau mempengaruhi keuangan perusahaan. Kita lihat aset di sini dalam hal ini kas itu ada 25.000. Kemudian agar seimbang di sisi kanan itu ada modal kris 25.000. Nah, ini seimbang. Yang namanya persamaan itu seperti ini. Kemudian Net Solution membeli tanah senilai 20.000 ya. Kita lihat tadi di transaksi yang pertama itu ada saldo itu 25.000 kas dan modal sebesar 25.000. Kemudian di sini muncul aset berupa tanah yang kita beli, yang Net Solution beli 20.000. Kemudian kasnya berkurang 20.000. Yang di sebelah kanan tidak ada perubahan. Saldonya kasnya tinggal 5.000, kemudian tanahnya 20.000 dan ekuitas pemilik 25.000. Ini masih sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit. Kalau kredit berarti muncul yang namanya utang usaha. Di sini muncul yang namanya utang usaha. Bisa Anda lihat. Kemudian ini saldo tadi. Pengaruhnya jadi seperti ini. Perlengkapan bertambah. Di sisi kanan utang bertambah. Kemudian ada saldo sebesar ini. Total saldo di sebelah kiri dan sebelah kanan itu selalu sama. Kemudian contoh yang lain itu Net Solution memberi jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Ini saldo di awal tadi. Ya. Kiri dan kanan masih sama. Kemudian pengaruhnya karena di sini ada pendapatan, maka muncul di sini menambah kas 7.500, sementara yang ekuitas pemilik di sini bertambah 7.500. Karena hanya ada 3, maka di sini yang dimunculkan yaitu perubahan pada ekuitas pemilik, yaitu pendapatan jasa bertambah. Saldonya sisi kiri dan sisi kanan masih sama. Kemudian membayar beban-beban, misalnya di sini ada gaji, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Masih sama, ini menggunakan saldo yang tadi. Terus kemudian kita lihat, nah ini juga nih, yang namanya ekuitas. Ini karena beban itu dimasukkan ke dalam pengurang ekuitas. Ada upah, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Kemudian juga dijumlahkan saldonya. Cukup mudah dan bisa dipahami. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita lanjutkan. Kemudian membayar kreditor, berarti di sini kita membayar utang sebesar $950. Nah, kita bayar pakai kas, berarti di sini berkurang 950, utang kita berkurang 950. Maka saldonya ini akan terus seimbang nih antara sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian pada akhir bulan harga perolehan perlengkapan yang tersisa sebesar
550. Jadi perlengkapan senilai 800 telah digunakan. Karena di sini perlengkapan itu digunakan, muncul yang namanya beban perlengkapan. Nah, ini perlengkapannya berkurang dan modalnya juga ekuitasnya berkurang. Sehingga di sini saldonya tetap seimbang. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian lagi di sini pada akhir bulan Kris menarik uang tunai sebesar 2.000 dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Karena menarik uang tunai berarti kasnya yang terpengaruh, kasnya berkurang. Kemudian di sini ada withdrawal atau ada penarikan. Itu juga mengurangi ekuitas pemilik. Saldonya masih seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Itu ekuitas pemilik itu berkurang oleh penarikan pemilik. Tadi ada withdrawal tadi. Terus kemudian ada beban. Kemudian untuk penambah ekuitas atau ekuitas pemilik itu bisa bertambah karena adanya investasi pemilik dan adanya pendapatan. Ini berdasarkan apa yang ditulis oleh Warren et al. Kita lanjutkan. Nah, antara pendapatan dan beban yaitu ada selisih, itu muncul nanti yang namanya laba bersih. Kemudian kita lanjutkan laporan akuntansi. Yang disebut dengan laporan keuangan itu menyediakan rangkuman informasi kepada publik. Kita bahas yang namanya laporan keuangan. Itu yang pertama tentunya laporan laba rugi. Nah, ini merupakan rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Jadi isinya di dalam laporan tersebut itu adalah semua transaksi atau semua akun pendapatan, baik pendapatan itu bertambah maupun pendapatan itu berkurang. Begitu pula dengan beban, baik itu beban bertambah maupun beban berkurang. Sebagai contoh, itu adanya retur pendapatan, terus kemudian adanya pengurangan beban. Nah, itu menunjukkan adanya pendapatan dan beban yang berkurang. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah laporan ekuitas pemilik, yaitu rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Jadi setelah kita menyusun laporan laba rugi, nanti kita akan mendapatkan selisih antara pendapatan dan beban. Di sana akan muncul yang namanya laba atau rugi. Kalau selisihnya itu lebih besar pendapatan dibandingkan dengan beban, maka perusahaan itu memperoleh laba. Sedangkan kalau bebannya lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan itu mengalami kerugian. Laba atau rugi itu nanti akan mempengaruhi laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan ekuitas di sini. Karena nanti unsur-unsurnya itu selain ekuitas pemilik, yaitu ekuitas di awal atau ekuitas perusahaan, nanti laba atau rugi itu akan mempengaruhi. Kalau misalnya laba berarti akan menambah ekuitas, kalau rugi itu akan mengurangi ekuitas. Kemudian setelah ekuitas akhir itu dapat dihitung, maka laporan yang selanjutnya disusun yaitu adalah neraca, atau saat ini biasa kita mengenalnya dengan laporan posisi keuangan. Isinya apa? Yaitu adalah aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Sehingga perhatikan di dua laporan
di atas itu selama periode waktu tertentu. Jadi misalnya selama periode yang berakhir pada 31 Desember tahun 2020 misalnya. Tapi kalau neraca itu pada tanggal tertentu, berarti nanti per 31 Desember 2020. Terus kemudian laporan arus kas itu rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Berarti di sini juga selama periode tertentu, berarti untuk periode yang berakhir pada, nah itu nanti keterangan yang dibuat di atas atau di bawah laporan atau nama laporan ketika Anda menyusun laporan keuangan itu. Jadi biasanya kan ada nama perusahaan, terus laporan apa, terus kemudian periodenya kapan. Nah, itu. Jangan sampai salah. Ini contohnya. Ini pendapatan, terus kemudian ada beban-beban, terus kemudian ini laba. Nah, ini ada keterangan, ini laba ini akan pindah ke laporan ekuitas pemilik. Bisa diperhatikan. Nah, ini dari laba rugi tadi ya. Nih, ada modal. Terus kemudian karena di sini 0, terus kemudian ada investasi seberat 25 juta. Laba bersihnya diperoleh 3.050, maaf, bukan 25 juta tapi 25.000. Terus kemudian ada laba 3.050, ketemu ekuitas akhirnya 28.050 dolar. Terus kemudian ada penarikan tadi 2.000, sehingga apa? Kenaikan ekuitas pemilik ada 26.500. Nah, modal akhirnya jadinya berubah menjadi 26.050 dolar. Kemudian hasilnya ini kita pindahkan ke neraca. Yang mana? Nah, di elemen ekuitas pemilik di sini. Ini transaksi dari atas tadi ya. Tidak perlu saya jelaskan, nanti bisa dihitung kembali kalau Anda mau kembali ke awal video sehingga Anda bisa menghitung asal kasnya ini dari mana, kemudian perlengkapannya dari mana, tanahnya dari mana. Kita lanjutkan. Terus kemudian ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan bisa kita lihat ini untuk laporan arus kas ya. Arus kas dari aktivitas operasi macam-macam tadi ya. Anda bisa menggalinya dari depan untuk menentukan mana yang termasuk aktivitas operasi, terus kemudian mana yang termasuk aktivitas investasi, dan mana yang termasuk aktivitas pendanaan. Nah, ini ada kas masuk, berarti sebelah debit. Terus kemudian nanti ada kas yang keluar. Ini harusnya dikurangi. Nah, kemudian ini langsung saldonya ya. Nah, karena tidak ada debit kreditnya, berarti ini semua dianggap hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi ini bukan sisi debit, ini bukan sisi kredit. Harus kita pastikan bahwa saldo kas yang ada di sini itu sama dengan saldo kas yang ada di neraca. Nah, itu tadi contohnya, ini keterangannya. Yang namanya laporan arus kas berdasarkan atau yang sumbernya dari aktivitas operasi itu berisi
penerimaan dan pengeluaran dari aktivitas operasi. Ada contohnya misalnya pendapatan dari pelanggan, terus kemudian membayar biaya, itu kan berkaitan dengan operasional perusahaan. Terus kalau yang investasi ini melaporkan transaksi kas untuk akuisisi atau penjualan aset yang relatif permanen. Biasanya aset tetap di sini. Pembelian, penjualan. Sementara untuk yang pendanaan itu melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi, kas oleh pemilik, pinjaman dan penarikan kas oleh pemilik, setoran modal, terus kemudian pengambilan uang tunai dan lain-lain. Nah, alat untuk analisis dan interpretasi laporan keuangan itu ada rasio kewajiban atau kita mengenalnya dengan istilah rasio likuiditas terhadap ekuitas pemilik, memungkinkan pemilik perusahaan seperti Chris tadi untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi bisnis yang buruk. Rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik itu total kewajiban dibagi total ekuitas pemilik atau total ekuitas pemegang saham. Saya yakin Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah rasio likuiditas, rasio solvabilitas gitu ya. Nah, ini contohnya. Tadi ada total kewajiban $400, terus kemudian total ekuitas itu $26.050. Ketemu angka 0,015. Baik, itu sebagai pengantar. Nanti jika ada diskusi ataupun ada pertanyaan, akan saya sediakan forum untuk diskusi di laman Bismart ini, sehingga nanti kita bisa berdiskusi. Tidak harus dengan saya. Nanti forum diskusi ini bisa kita gunakan di antara sesama mahasiswa, sehingga nanti sumber utamanya tidak melulu dari saya. Jadi kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya itu bagus, karena itu akan mendapatkan nilai tambah dari saya. Cukup sekian, selamat belajar. Nanti silahkan dikerjakan beberapa latihan yang ada di bagian tugas maupun di bagian latihan ataupun kuis yang ada di kuliah online ini. Mohon untuk dikerjakan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di sesi yang selanjutnya. Tetap semangat belajar dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.